wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم إلى جميع العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى مصنف هذا الكتاب وإلى جميع جدنا وجداتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمعلمينا وإلى من أحبابنا وإلى من أحسن إلينا. ثم نخص خصوصا آباءنا وأمهاتنا أن الله يتغشانا بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita ngaji, kita libur 2 kali pertemuan ya. Yang pertama saya nggak enak badan, yang kedua maulid, ini ketiga ngaji. Mudah-mudahan kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan berikutnya hingga akhir zaman. Kita masih membahas tentang akhlaqud dhaminah, yaitu akhlak yang tercela. Yang pertama kemarin kita bahas adalah al-zulm, adalah zalim. Jadi orangnya zalim, kemudian berlakunya namanya zulmun. Apa itu? Menyimpang atau sesat. Kita lanjutkan bahasanya wa anwa'ud dzulm as-salasah. Macam-macam kezaliman itu ada 3. Pertama, dzulmul 'abdi li rabbih, zalimnya hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau kemudian hamba berperilaku zalim pada Tuhannya, ini urutan yang pertama. Wadzalika yakunu bil kufri bihi ta'ala, yaitu adalah zalimnya hamba pada Allah itu berupa kekufuran. Kufrun itu bahasa asalnya, kufrun itu menutupi. Apa yang ditutupi dengan kufuran? Itu kufuran itu adalah apa itu? Menutupi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya eksistensi Allah ditolak. Lah kufur dibagi 2, ada kufur hakiki, ada kufur idhofi. Kufur hakiki adalah kafir yang orangnya berhak untuk masuk neraka jahanam selama-lamanya.
Siapa itu? Adalah orang yang menolak eksistensi Tuhan, menolak keberadaan Tuhan. Nah, ini adalah orang kufur hakiki. Orang kayak begini berhak masuk neraka yang namanya jahanam. Dan dia masuk ke dalam neraka jahanam itu untuk selama-lamanya lama. Selama-lamanya lama itu berapa lama? Jadi kalau kita lagi selama-lamanya lama udah. Untuk abad selama-lamanya. Ini ada orang yang menolak keberadaan Tuhan. Ya, jadi kufurnya kufur hakiki. Tapi ada orang yang kufurnya kufur idhofi. Orang kayak begini masih beriman, cuma kufurnya kufur idhofi, dan perilakunya dianggap keingkaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah apa? Siapa yang maksiat kepada Allah itu melakukan kufur idhofi. Dia masih muslim, masih mukmin, tapi perilakunya perilaku kufur. Akidahnya masih, imannya masih, cuma perilakunya perilaku kufur. Nah ini kufur idhofi. Ya, jadi ada namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu kufur idhofi, bukan kufur hakiki. Artinya kufur nikmat itu kan pengertiannya adalah dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu kufurnya kufur idhofi, bukan kufur hakiki. Ada kalimatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalimatnya berkaitan dengan syukur. Apabila kita nggak mau bersyukur pada Allah, maka jatuh pada kekufuran. Cuma kufrun ni'am, bukan kufur hakiki. Nah, kayak begini masih berhak untuk masuk surganya Allah, cuma nggak tahu berapa lama deh, harus kemudian disiksa di dalam neraka. Ini ya tergantung pada urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kafir hakiki adalah bal kafiruna humudz zalimun. Termasuk orang kafir itu mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bahkan kemudian pokoknya zalim itu kafiran, termasuk syirik. Wa yakunu bisyirki fi ibadatihi ta'ala bi ay yasrif ba'da ibadatihi ta'ala ila ghairihi. Yaitu kemudian adalah orang yang syirik dengan ibadah atau menyembah kepada Allah. Ibadah itu menyembah itu kalimatnya berbeda. Jadi ibadah itu adalah menghambakan diri. Nah, kadang-kadang dikonotasikan dengan menyembah. Konotasi mana konotatif. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah atau menghambakan diri kepada Allah itu musyrik. Nah, maka diidentikan dengan orang yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang musyrik. Nah, kan gini, maka ini juga termasuk pada zalim yang besar. Allah katakan innasyirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah sungguh ada kesesatan yang hebat. Azim itu bisa bernama agung, bisa bernama hebat, bisa bernama berat. Jadi syirik itu adalah kedzaliman yang hebat betul. Kalau tobat diampuni oleh Allah enggak? Diampuni. Nih kabar gembiranya. Jadi orang syirik sekalipun kalau tobat pada Allah diampuni. Loh, ini bukan nyalain ayat di dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ma Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dohirnya ayat ini adalah sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kepada orang yang menyekutukan kepadanya, tapi kemudian mengampuni dosa selain daripadanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan barang siapa yang menyekutukan pada Allah, maka dia dhalalan ba'ida, adalah telah sesat dengan sesat yang nyata. Bukan ini ayat ini adalah bicara orang musyrik itu tidak diampuni oleh Allah. Saya sampaikan kepada saudara, hati-hati dalam memahami hukum. Pengetahuan kita satu ayat tidak boleh kemudian kita menyimpulkan, nggak boleh. Jadi ini ada seorang apa itu yang dulu membunuh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian dia kafir masih di Mekah. Dalam perang Badar itu kan apa itu Abu Jahal itu kan mati. Nah, Abu Jahal punya saudara namanya Hindun. Hindun dendam betul kepada apa itu sahabat Rasulullah namanya Hamzah. Nah, ketika pada perang Uhud
Maka Hindun itu ketika itu masih kafir ya, ketika itu masih kafir, maka membayar budaknya. Saya agak lupa namanya siapa budaknya itu. Maka kalau kamu bisa membunuh budak itu, kamu akan saya merdekakan dan saya kasih harta yang banyak. Ya namanya budak mau nih. Membunuhlah orang ini kepada Hamzah. Dan ketika sudah dibunuh, dibedah ini dan jantungnya diambil, di dadanya diambil jantungnya, dan jantungnya dimakan mentah oleh Hindun itu. Karena saking dendamnya kakaknya dibunuh oleh Hamzah ini. Nah, ketika sudah Rasulullah di Madinah, maka orang ini pengen, namanya Jahsy ya. Wahsy. Wahsy ini kemudian pengen masuk Islam. Maka kemudian ditakuti, dia takuti ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia ngadu kepada Rasulullah, kirim surat, ya Rasulullah sebenarnya saya pengen masuk Islam, tapi dosa apa yang belum pernah saya lakukan? Saya juga suka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, pada ayatnya Allah mengatakan gitu. Jadi sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang bukan padanya, dan mengampuni dosa selain daripadanya kepada orang yang diridhai oleh Allah. Bukanlah kayak gitu Rasulullah. Rasulullah diam, gak ngomong apa-apa. Maka turun surat Az-Zumar, ayat surat Az-Zumar. Kalimatnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Qul, katakanlah, ya ibadi wa hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya, seluruhnya. Kemudian ya sampai kayak gitu. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah berkenaan dengan apa yang pertanyaan Wahsy kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikasih tahu Wahsy bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, maka masuk Islam. Nah, makanya pengertian gimana supaya kemudian kita pas memahami ayat, bahwa ayat yang pertama innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang musyrik itu ketika dia mati belum tobat. Mati belum tobat, walaupun ditahlilin orang se-RW sekalipun, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Allah nggak ngampuni. Jadi yang tidak diampuni oleh Allah dari orang yang musyrik itu ketika mati membawa kemusyrikannya. Jadi kalau kemudian ada orang umurnya 70 tahun per 1 hari, 70 tahunnya kafir para timin, kemudian tobat 1 hari, tobat sholat juga belum ngerti sholat itu, mati surga. 70 tahun kafir, kemudian masuk Islam, tobat pada Allah, mati. Sehari itu langsung mati, habis tobat itu mati, surga. Seperti itu. Lah makanya bagi kita sekalian, sungguhnya bagi orang yang sudah terjebak kepada kemaksiatan itu satu jalan saja, dia harus kemudian segera bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Maka tobat itu keniscayaan yang harus pada kita, ada pada kita. Tobat itu nggak bisa enggak. Kita nggak bisa ngomong begini, udah ditunda aja, umur saya kan masih muda. Umur nggak bisa kayak gitu Pak Radimin, gitu ya. Jadi nggak bisa kayak itu, masih muda. Malaikatnya kadang-kadang gemes yang masih muda. Kalau udah sepuh-sepuh ini ya, kadang-kadang dibiarin malaikat, udah biarin mati sendiri. Tapi yang muda-muda ini kadang-kadang malah kemudian senang malaikat itu. Makanya yang muda-muda itu hati-hati. Nah, yang masih umur 50 tahun, Ustadz Hamdan, hati-hati. Kayak gitu ya. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian seperti itu, ada tobat. Nah, ini kezaliman kepada Allah harus kemudian saya tutup dengan gini. Jadi sebanyak apapun kezaliman yang kita lakukan pada Allah, kalau kita tobat dengan taubat nasuha, pasti Allah ampuni. Ini untuk memutus pendapat orang lain. Ada yang mohon maaf, Islamnya masih belum ngerti, masih tembre-tembre, mengatakan Islam itu susah. Bentar-bentar ngomong neraka, bentar-bentar
Ini ya, saya sampaikan nggak kayak gitu. Makanya sering saya ngomong dengan orang-orang kayak gitu itu. Sampean itu cuma satu tok yang saya butuhkan. Sampean syahadat, saya bimbing. Kalau sampean nggak masuk, nggak syahadat, saya nggak bisa bimbing. Nanti urusannya saya kena pasal. Menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama kan kena saya. Tapi kalau ada syahadat tok akan saya jelaskan. Di mana itu? Di Sumarikon itu ada seorang dokter, pendeta daripada Kristen Advent ke-7. Dokternya ngambil di Mesir. Wah, ini kan. Dokternya di Mesir, Ustaz Hamdan, bukan di sini, bukan lokal Mesir gitu. Dia ngomong, Nabi Muhammad itu benar, Islam itu benar, cuma dia masih ke gereja. Cuma ada satu hal, Pak, yang kemudian masih sebagian gitu. Apa itu? Ya ini saya akan sampaikan kepada Bapak. Saya produksi pada Bapak. Begini Pak, saya itu diawasi oleh teman-teman sampean itu semuanya. Kalau sampai saya ngomong salah, saya kena pasal. Nanti dianggap ada menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Terus ada salahnya gampang aja. Sampai yang baca syahadat tok, nanti saya bimbing dan saya nggak kena pasal. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu nggak sadar juga. Karepmu. Diajak masuk surga susah, gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi apa itu Islam itu? Kalimat ini mengamputasi pendapat. Kan banyak orang itu. Nafa Urbah itu balik lagi kepada Kristen gara-gara itu. Di Islam itu repot. Saya bilang kamu yang gak ngerti Islam. Kalau kamu tahu Islam itu indah dan gak ada agama yang lebih indah daripada Islam. Makanya saya bilang Islam itu mau kamu uji dengan alat uji apapun tetap tidak akan ada kelemahannya. Dan terlalu banyak orang-orang pendeta-pendeta yang masuk Islam itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan otaknya menjadi encer. Karena bisa mencerna Islam dengan benar, maka disitulah kemudian dia menampakkan kebenaran. Oleh karena itu sering saya sampaikan, melihat Islam itu jangan lihat orang Islamnya, tapi lihat Islam yang utuh. Kayak apa Islam itu? Karena apa? Mohon maaf, banyak sekali orang-orang Islam yang perilakunya justru belum searah dengan agama Islam sendiri. Ada copet Pak, gebukin orang, namanya Muhammad Adnan, malu-maluin ya. Kalau namanya Pak Muhammad Ratimin masih ada toleransi, tapi ini Muhammad Adnan. Apakah namanya Muhammad yang salah? Enggak. Cuma karena apa itu dia belum paham Islam, maka perilakunya seperti itu. Nah ini ya, makanya orang zalim itu sezalim apapun, kalau tobat kepada Allah maka akan diampuni oleh Allah. Kalimat zulmul abid li rabbih, zalimnya hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, zulmul abid li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatih. Yang kedua adalah zalimnya hamba kepada selain daribadanya, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi adhiyatihim fi a'radihim au abdanihim au amwalihim bighairi haqqin. Maksud diantaranya adalah menyakitinya ya, atau mengganggunya pada orang lain itu tadi, pada badannya, pada jasadnya, pada hartanya dan yang lain dengan cara tidak hak. Dan di sini kita tidak boleh menzalimi orang lain. Yang paling berat hisabnya di akhirat itu adalah urusan kita dengan hamba. Kita nyolong harta orang itu kalau kemudian tidak diterapkan hukum yang sesuai dengan syariat, urusannya hukumannya 2 kali. Akhirat itu paling berat. Jadi urusan kalau dunia, kalau bahasa orang Cina cengli adalah dunia itu. Tapi kalau akhirat susah. Maka saya pernah diskusi panjang dengan kawan-kawan bahwa tentang diberlakukannya syariat Islam sebenarnya menguntungkan umat Islam. Karena apa? Dalam syariat Islam atau pemberlakuan syariat Islam itu, kalau orang melanggar hukum, dihukum dengan syariat agama, dengan ketentuan hukumnya apa. Kalau kayak begitu nanti di akhirat nggak dihukum lagi. Coba kalau kemudian kita menggunakan pasal, namanya pembunuhan, pasal 713. Orang membunuh itu hukumannya 7 tahun. Itu kalau nggak direncanakan kan ada seumur hidup atau hukuman mati. Apakah kalau orang sudah dihukum seumur hidup atau hukuman mati, kemudian di sana nggak ditanya malaikat?
kerjanya 2 kali. Nah, makanya kalau kemudian agama, kalau orang bunuh orang, maka kemudian dilihat hukum membunuhnya itu sengaja atau tidak, dengan alat yang mematikan atau tidak, itu kemudian panjang itu. Nah, kalau kemudian terbukti hukumnya apa itu sengaja, apa itu membunuhnya sengaja, baru kemudian dihukum dalam putusan syarak, yaitu dia dihukum. Tapi kalau harus dihukum, dia disolati, dikafankan, dimandikan, dikubur secara Islam. Karena apa? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kemudian kita membunuh orang umpamanya gitu di dunia, dihukum dengan hukum, di akhirat masih digebukin malaikat. Double. Ini ya. Sama mencuri juga kayak gitu. Nilap harta orang juga kayak gitu. Makanya ini tadi urusannya, kalau kemudian urusan dengan hamba itu berat dan berlibat. Kan bisa ngumpet, bisa. Dari pandangan KPK bisa, dari pandangan polisi bisa, dari pandangan jaksa bisa saja. Tapi urusan dengan malaikat bisa ngumpet nggak? Umpamanya ini korupsi ini. Orang korupsi taruh aja kemudian selamat karena bisa cengli dengan apa itu aparat keamanan. Nanti di akhirat gotong yang dicuri itu di hari kiamat. Repotnya kayak apa? Ya udah, sekarang yang rame-rame kan korupsi. Orang korup 1 miliar umpamanya nggak banyak-banyak. Nanti di akhirat kalau aja aman di dunia, di akhirat akan gondol curiannya itu dipikul. Kayak apa susahnya? Bawa badan aja susah, apalagi mikul harta curian. Hati-hati Pak Jinanang. Jadi kalau sampai kemudian pernah nyuri, gondolnya, gotongnya itu kayak apa? Nah itu, yang paling ringan aja. Kalau orang nyuri tanah, ini mohon maaf, tanah kadang-kadang kan kayak itu ya. Kadang-kadang segini terus geser gini pagernya ya. Orang yang kayak begitu sejengkal tanah aja yang orang curi, maka kemudian dia akan digantungkan di atas lehernya nanti 7 lapis bumi dari kiamat itu. Makanya sering saya sampaikan, kalau kemudian dicuri itu kecurian itu nggak enak. Tapi kalau dibandingkan dengan mencuri, enak mana dicuri dengan mencuri? Mencuri. Dicuri itu nggak enak. Kita kan duit itu dicuri orang, enak nggak? Enggak. Tapi dibandingkan dengan kita mencuri, lebih enak dicuri. Sama, menilep dengan ditilep itu walaupun ditilep juga nggak enak. Tapi dibandingkan dengan nilep, maka lebih ringan ditilep. Karena apa? Hisab itu tidak ada yang tertutup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian kita ini namanya dizalimin orang, nanti bisa kita tagih di akhirat. Nah, makanya bagi kita sekalian memang kalau bisa itu kita nggak menzalimi orang. Bagaimana dengan makhluk Allah yang lain? Kadang-kadang ini kan urusannya kita ini ada kucing-kucing liar gitu ya. Kita tendang kucing itu, nanti dihisab itu ada hisabnya itu. Terus gimana kita ditendang kucing? Nggak tahu saya, tapi kayak gitu. Ada itu. Jadi mereka akan bahas kepada kita sekalian. Ini kucing sudah anteng-anteng kita tendang, wah ini. Nanti kita ditendang kucing itu. Ketika Allah menurunkan surat di dalam An-Naba itu, dari kalimatnya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini ala apa itu latar belakang ayat ini begini. Orang-orang kafir yang sudah divonis masuk neraka dan orang-orang mukmin sudah divonis masuk surga itu belum dimasukkan, belum masuk. Orang kafir melihat keadaan di mana semua makhluk Allah termasuk kambing dengan kambing, kambing dengan singa, singa dengan yang lain itu saling dihukum. Jadi kalau ada kambing yang ketika di dunia itu dengan tanduknya dia nubur kepada yang lain dan patah, akan yang dipatah itu, yang patah tanduknya itu sumbaris. Kayak gitu. Jadi kalau kemudian ada musang makan ayam, kayak apa hukumannya? Nanti kayak gitu semuanya. Semuanya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan kadar kesalahannya masing-masing. Cuma masalahnya setelah itu mereka jadi abu, hilang, nggak masuk pada neraka. Nah, orang kafir mengatakan
Orang kalau melihat seperti itu mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah bagusnya kalau saya dulu itu hanya abu saja, bukan manusia. Ya, makanya hati-hati dengan mendolimi yang lain, termasuk berkaitan dengan harta. Harta itu paling berat, Pak. Mendolimi berkaitan dengan harta itu hati-hati. Ya, makanya jadi kasir. Ini hati-hati ya. Jadi juru bayar hati-hati. Kalau bendahara masjid hati-hati enggak? Salam dan bendahara masjid hati-hati enggak? Hati-hati. Hati-hati betul. Saya pernah baca kitab namanya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ila Sabilir Rasyad. Dalam itu disebutkan ada hikayah. Ada seorang yang alim, orang alim ahli ibadah. Itu ngubur adiknya yang meninggal. Adiknya itu ahli ibadah juga. Maka ketika kemudian dia selesai menguburkan adiknya, dia sadar jam tangannya itu ketinggalan di dalam kubur, di dalam lubang kubur itu. Karena ketika itu jam tangan itu harganya mahal, maka dibongkar lagi. Ketika kelihatan jam tangan itu, maka diambil dengan tangannya. Tangannya segini, kosong Pak Angus. Ditarik lagi, kemudian dia sedih banget, riyadhah karena ahli ibadah. Dia bertanya, apa amalan yang dilakukan oleh adik saya? Dia ahli ibadah, tapi kok sampai mengalami seperti itu di kuburnya? Maka kemudian karena riyadhah, maka kemudian dia oleh Allah diijabah riyadhahnya. Dan dia dalam riyadhah itu ketemu dengan adiknya. Adikku, aku tahu kamu adalah orang yang ahli ibadah, tapi kenapa engkau mendapatkan seperti itu ketika kamu mati? Dia katakan, iya kakakku, suatu ketika aku disuruh oleh orang untuk ngangkut itu kayu, dan aku ngambil dari kayu itu seselilit untuk karena ada makanan di gigi saya yang kemudian saya ngambil dari situ, tapi saya tidak minta halalnya. Dari situ kemudian saya dihukum di alam kubur saya. Nah, kalau untuk selilit tok mengakibatkan disisa kayak gitu, gimana kalau nyuri kayu sehutan? Makanya hati-hati. Sering sampaikan Pak, saya ngaji di mana Pak ya, di PU saya ngaji, di mana-mana saya ngaji. Di KPK saya juga ngaji juga. Saya sampaikan betul, hati-hati sesuatu yang bukan milik kita, jangan kita ambil karena itu kezaliman dan nanti hisabnya di hari kiamat sesuatu yang sangat luar biasa. Maka hindari kita mengambil hak orang lain atau menzalimi pada orang lain pada. Nah, gimana dengan hakim-hakim? Aparat keamanan, penegak hukum, polisi, jaksa dan sebagainya, kalau kemudian ngurusin perkara dengan tidak benar, gimana? Risikonya besar, Pak. Bapak saya punya basic ilmu hukum, Pak. Bapak saya ngomong sama saya, jangan sampai kamu masuk hakim, pokoknya di hakim apalagi pengacara jangan. Karena ada hadis mengatakan 2 dari 3 hakim tempatnya di neraka. 2 dari 3 hakim itu masuk neraka. Nah, gimana dengan polisi? Bagaimana dengan jaksa? Bagaimana dengan pengacara? Kalau 2 dari 3 hakim masuk neraka, itu yang lain kayak apa? Maka saya nggak mau benar, Pak. Nggak mau benar. Walaupun saya ngerti hukum, kalau toh kemudian ada urusan yang formal, saya nggak mau musik. Karena apa? Repot urusannya. Nah ini, makanya sering ya. Jadi kalau ngaji di Pemda itu kadang-kadang begini, Pak. Pak, terus terang aja dulu, mohon maaf. Kami itu mungkin jadi pegawai itu ada yang menggunakan uang. Saya tanya, uang apa Bu? Uang pelicin. Memang apa itu? Keset itu. Kasar kan licin. Ya kayak gitulah Pak. Orang menyebut dengan uang vitamin. Apalagi namanya? Pelicin, vitamin dan yang lain itu. Nah, kira-kira saya dapat gaji ini halal atau haram? Sebenarnya saya ngomongnya begini, nggak tahu Bu, nanti kalau ketemu malaikat saya tak tanya. Pak, saya ini tanya serius, saya jawab juga serius. Cuma kalau kemudian Ibu mau saya tunjukkan logikanya, analoginya begini. Ini belum sampai kemudian pada dalil pokoknya. Kalau dalil pokoknya begitu. Jadi orang itu punya kepentingan, kemudian memberikan sesuatu kepada orang itu agar kepentingannya menjadi terpenuhi, itu riswah.
Kalau hadisnya ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang nyuap dan yang disuap di dalam neraka. Bagaimana kalau kemudian ada orang ingin jadi bupati, kemudian bagi-bagi karpet masjid, itu nyuap nggak? Ayo jawab. Pengen jadi bupati, bagi-bagi karpet masjid supaya dipilih, nyuap nggak? Nyuap. Karpet masjid loh Pak, mau karpet masjid nggak mau apa gitu. Kadang-kadang juga gitu, oh mau pengen jadi bupati atau jadi wali kota, bagi-bagi mau kena di pengajian, nyuap bukan itu. Atau bagi-bagi sembako, nyuap bukan itu. Hukumnya gimana? Hadis tadi, ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang nyuap dan disuap di dalam neraka. Hukumnya kayak hadisnya kayak itu, udah nggak bisa takdir lagi. Ustaz minta diskon, oh nggak bisa. Pokoknya orang yang nyuap dan disuap di dalam neraka. Ada hadis yang lebih ringan lagi. Laknatullahi 'alal rasi wal murtasi, orang yang Allah melaknat pada orang yang nyuap dan yang disuap. Nggak ada yang enak ya. Orang yang apa itu nyuap juga dilaknat oleh Allah, orang yang nyuap. Dan sama itu. Dan kalau analoginya begini, ibu nanam jambu, buahnya jambu Pak Ustaz. Kalau jambu itu kira-kira halal atau tidak? Ya halal. Jadi ibu nanam jambu, buahnya jambu halal. Tapi kalau buah jambu dari nyolong, ibu tanam, bijinya dari nyolong, halal atau enggak? Udah analoginya seperti itu. Nah berarti gimana? Ya udah gimana seperti itu. Hadisnya seperti itu, analoginya seperti itu. Kalau kemudian kita melihat ilmu usul, jawabannya cuma seperti itu aja. Nah, kayak gitu. Nah ini termasuk sesuatu perilaku yang salah. Maka hati-hati dalam masa seperti itu. Apakah kemudian kita aparat keamanan atau yang lain? Maka kalau kemudian sudah menggunakan cara-cara seperti itu, ada sebuah kezaliman, dan itu kemudian risikonya besar. Gitu. Ya. Waqala man iqtata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana yasiran ya Rasulullah, faqala wa in kana qadiban min arak. Ya. Rasul mengatakan, ya, barang siapa iqtata'a haqqan imri'in, memutus hak orang lain, orang Islam, biyaminihi dengan tangan kanannya, faqad ajaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka. Barang siapa memutus kepentingan orang Islam dengan tangannya, maka Allah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Wa harrama 'alaihi al-jannah, dan Allah mengharamkan dia masuk surga. Faqala rajulun, berkata seorang, wa in kana yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau sedikit ya Rasulullah? Faqala wa in kana qadiban min arak, walaupun hanya sepenggal daripada kayu arok. Kayu arok itu untuk siwak itu. Seperti itu diharamkan oleh Allah SWT. Ngeri ya? Ngeri betul. Nah, makanya jangan sampai kemudian kita menzalimi kepada orang lain. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, padahal Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka kalimatnya tidak boleh. Bagaimana kalau kita nemu barang orang, beda nanti hukumnya. Ya, pada fikih beda antara nemu dengan apa itu kita ngambil, beda ya. Makanya kalau di dalam negara-negara yang menjalankan syariat Islam, Arab Saudi itu baru 65%. Arab Saudi menerapkan hukum Islam baru 65%, 35-nya belum. Tapi sudah tertib, masyarakatnya sudah tertib. Nah, tertib. Apalagi kalau sampai dengan 100%, insya Allah tertib banget seperti itu. Karena apa? Takutnya kepada Allah dan hukumnya seperti itu. Dzulmul 'abid li ghairihi min ibadillahi wa makhluqatih. Yang ketiga adalah dzulmul 'abid li nafsi, adalah kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Badzalika fi tad'siyatiha bi asari anwa'il dzunub wal jara'im was sayiat min ma'asillahi wa rasulih. Yaitu kemudian mengotori dirinya dengan bekas-bekas dosa yang ada dan kesalahan yang ada,
Dan kemudian kesalahan keadaan sayiat itu satu yang jelek, min ma'asillahi wa rasulih, daripada maksiat pada Allah dan Rasulnya. Maksiat dari aso ya'si, isyan. Maksiat itu adalah kemudian menentang atau melanggar itu. Jadi ini melanggar atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kemudian akan mendapatkan suatu imbalan yang luar biasa. Nah, makanya hati-hati pada perkara yang makruh itu, hati-hati. Makruh hati-hati. Kenapa? Makruh itu sesuatu yang tidak baik. Walaupun pada levelnya dibenci, tapi itu tidak baik. Walaupun kemudian sebagian ulama mengatakan nggak dosa tapi dibenci. Kok ada kalimat dibenci tapi nggak dosa? Ayo dari sisi hukum, kok dibenci kok nggak dosa, itu gimana? Agak bingung mencernanya gitu. Suatu yang nggak benci, maksudnya dibenci oleh Allah, itu suatu yang nggak baik, seperti itu. Makanya kadang-kadang kita mensejarahkan berbalik antara hukum sunnah dengan makruh. Kalau kemudian secara hukum kan begini definisi hukumnya. Sunnah adalah perkara yang apabila kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita tidak berdosa, kan gitu. Makruh adalah perkara yang apabila kita melakukannya dibenci, tapi kalau kemudian kita tinggalkan kita berpahala, kan seperti itu. Dibenci itu punya konsekuensi hukum. Walaupun kemudian untuk sunnah itu harus diluruskan juga hukumnya begini. Karena banyak orang sekali tidak menjalankan sunnah. Sunnah dalam terminologi hukum ya, bukan terminologi hadis. Jadi kalau terminologi hukum itu adalah perkara yang apabila dikerjakan berpahala, kalau enggak dikerjakan enggak berdosa. Ini pengertiannya ditingkatkan. Karena kalau seperti itu, maka banyak orang meninggalkan perkara sunnah. Maka sunnah harus diartikan begini. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Kan gitu. Jadi kalau nggak dikerjakan rugi. Ini jadi patokan. Sehingga apa? Sunnah itu kita kerjakan semuanya, walaupun sekecil apapun. Keluar dari rumah berdoa, masuk rumah berdoa, keluar masjid berdoa, mau masuk masjid berdoa. Dengan kaki, keluar dengan kaki kiri, kemudian masuk dengan kaki kanan, kayak ini sunnah min sunnah. Nah, kita ini kadang-kadang nggak merasa kalau menjalankan makruh itu suatu yang salah, kita nggak merasa. Nah, inilah kenapa kemudian tidak terasa kita banyak mendolimi diri kita sendiri, karena sedikit pun kesalahan yang kita lakukan adalah penzoliman kepada diri sendiri, itu masalahnya. Ya. Makanya harus kemudian kita tegas betul supaya kita tidak salah. Ini juga berkaitan dengan hisab, Pak. Hisab itu yang paling berat, urusan-urusan kayak gini. Makanya hati-hati. Ya, termasuk juga kemudian pemahaman orang. Orang kadang-kadang memahami suami itu merasa jadi raja atas istrinya, betul? Suami kan raja. Raja apa? Jujur, suami kadang-kadang merasa suami kan raja. Raja apaan? Sehingga Pak otoriter itu tadi, itu kesalahan. Jadi kalau kemudian kepala rumah tangga itu pembantu atas seisi rumah tangga itu, gitu ya. Jadi ini, kalau kemudian kita terapkan ini, suami menjadi raja dan perintahnya harus kemudian seperti sabto pandito ratu yang diikuti, ini salah kaprah. Saya itu kalau dulu banyak menganggap yang ngadu itu, urusan ngadu itu adalah para wanita ngadu. Sekarang banyak suami yang ngadu. Saya kan sekedar kemudian juga di lembaga studi fatwa. Saya itu advisor ya tuh ya. Itu penasihat. Konsultan gitu. Sekarang itu banyak istri yang suami yang ngadu. Nah, ketika kemudian kita balik, Pak, masalahnya nggak akan selesai kalau bapak cuma datang sendiri tanpa ngajak istri. Begitu diamprokin istrinya ada, suaminya ada. Ternyata suaminya itu, istrinya itu balas dendam. Dulu Pak, ketika suami saya masih gagah, arogannya luar biasa. Maunya menang sendiri. Sekarang dia sudah riak kayak begini, boleh dong saya membalas. Waduh, kacau juga. Mudah-mudahan orang sini nggak kayak gitu. Banyak yang kayak gitu.
Ya kalau dari hukum sosial saya paham. Kalau dulu kemudian dia bengis pada istrinya ketika dia berjaya, sekarang dia lagi udah nggak karu-karuan, istrinya bengis, ya wajar. Hukum sosial ya, bukan masalah boleh atau nggak boleh. Kan gitu ya. Jadi urusannya kayak gitu Kong. Jadi kalau pengen buahnya bagus dan ditanam ya bagus gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau dulu masih sehat, sayang pada istri, insya Allah udah tua, istrinya juga sayang pada dia. Kalau dulu masih muda, bengis sama istri, wajar kalau istrinya bengis sama dia, walaupun nggak boleh sebenarnya. Gitu. Nah ini urusannya. Jadi kadang-kadang kita arogansi kita itu muncul kayak gitu. Dan ini adalah pendoliman kita kepada diri kita masing-masing. Dan hukumnya adalah tidak boleh sama sekali. Itu ya, bama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhimun. Tapi urusannya dengan Allah ayat ini, bukan urusan pada diri sendiri seperti itu. Sehingga selamatnya orang itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Nah, makanya pada orang hati-hati kalau berbuat salah karena kesalahan yang dilakukannya, maka itu bentuk pendoliman pada dirinya sendiri dan itu ada konsekuensinya seperti itu. Ya. Famartakibul kabirah minal ism wal fawahish wa dhalimun li nafsi. Dan ini ada suatu yang banyak sekali atau suatu kesalahan besar yang ada pada manusia dari dosa-dosanya itu adalah kekejian orang pada dirinya sendiri. Idza arradha lamma yu'saru fiha minal khabas minal khubsi wadh-dhulamah fatasbihu bihi ahlan bila'natillah wal bu'di minhu ta'ala. Ya, maka hati-hati betul. Jadi kita jangan sampai kemudian kita melakukan hal seperti itu, karena itu akan berakumulasi dan itu akan dibalikkan lagi oleh Allah kepada masing-masing orang yang berbuat. Makanya orang harus hati-hati jangan sampai kemudian berbuat zalim, baik zalim pada dirinya sendiri, kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibatasi oleh waktu, tapi mungkin ada yang tanya, silakan. Ayo, silakan. Enggak. Cukup. Cukup. Enak. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.